Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera beserta kita semua. Kiranya kita tetap setia membaca firman Tuhan dan menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini melalui versi audio. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Senin 21 Desember 2020 dengan judul Melihat Terang Dunia. Mari kita baca dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab gug yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adalah kenyataan yang harus dihadapi bahwa dunia diliputi kegelapan, yaitu suatu kondisi kelam di mana manusia tidak memiliki pengharapan dan sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Namun melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini telah digenapi. Dia datang ke dunia ini bukan sekedar membawa terang, tetapi dia adalah terang itu sendiri. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata akulah di sini merupakan sebuah penegasan bahwa Dia yang berfirman adalah Allah yang hadir sebagai terang bagi dunia. Sebagai terang yang sejati, Yesus Kristus datang untuk membawa anugerah ilahi, dan karena Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, maka ada jaminan yang pasti tentang keselamatan, pengampunan, dan kehidupan yang kekal, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini membawa misi Allah yang sangat mulia, yaitu melepaskan manusia dari kuasa kegelapan dan membawa mereka kepada terangnya yang ajaib, serta memberikan jaminan hidup yang kekal, karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai orang percaya, kita memiliki tugas menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, sehingga mereka yang belum percaya dapat melihat terang sejati itu di dalam diri kita. Karena itu, Natal bagi orang Kristen bukanlah sekedar perayaan agama belaka, tetapi sebagai momen untuk senantiasa mengingatkan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini, agar kita selalu ingat akan tugas dan panggilan kita, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sudahkah hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain? Mari kita hidup sebagai anak-anak terang yang menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kebahagiaan Natal bukan dikarenakan oleh semaraknya perayaan, tetapi karena perjumpaan pribadi kita
dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Amin.